Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asma dengan NIM 24106113200080. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip konservasi. Sebelum masuk ke pembahasan prinsip-prinsip, kita harus memahami dulu apa itu konservasi. Konservasi tersebut adalah upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara tepat agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Nah, konservasi itu penting karena menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, menjamin ketersediaan sumber daya, dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara terus-menerus, tanpa merusak atau menghabiskan sumber daya tersebut. Contoh penerapannya yaitu sistem tebang pilih, reboisasi, pemanfaatan energi terbarukan. Tujuannya yaitu menjaga ketersediaan sumber daya, melestarikan fungsi ekosistem, dan mencegah kerusakan lingkungan jangka panjang. Selanjutnya, prinsip keanekaragaman hayati. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan menjaga keberagaman makhluk hidup dan ekosistemnya, mencakup keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Mengingat setiap makhluk hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem, maka hilangnya satu spesies bisa berdampak besar pada keseluruh ekosistem. Contoh penerapannya itu perlindungan satwa langka, misalnya orangutan, badak, dan anggrek hitam, dan penetapan kawasan konservasi. Tujuannya untuk mencegah kepunahan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mempertahankan potensi sumber daya untuk masa depan. Selanjutnya, prinsip pemanfaatan bijaksana. Prinsip ini mengajarkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan hemat, efisien, dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Tidak boleh ada eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem. Contoh penerapannya itu pemanfaatan hasil hutan non-kayu, misal rotan, madu, damar, dan getah, tanpa menebang pohon. Penggunaan air secara hemat, itu pertanian organik yang ramah lingkungan. Terus untuk tujuannya, itu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat tanpa merusak kelestarian sumber daya itu sendiri. Selanjutnya, prinsip partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Konservasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip ini menekankan bahwa upaya konservasi tidak bisa berhasil tanpa dukungan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan atau di sumber daya alam. Contoh penerapan yaitu ada sasi di Maluku atau aturan adat yang melarang pengambilan hasil laut atau hutan pada waktu tertentu, pengolahan hutan adat oleh masyarakat Dayak, dan program hutan kemasyarakatan atau HKM. Tujuannya menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selanjutnya, prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menekankan bahwa generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Contoh penerapan itu menjaga kualitas air dan udara, mencegah deforestasi, membatasi pertambangan yang merusak, serta mengembangkan energi ramah lingkungan. Tujuannya untuk menjaga agar sumber daya alam tetap tersedia, mencegah kerusakan lingkungan, dan mewariskan bumi yang sehat serta layak huni bagi generasi mendatang. Jadi, kesimpulannya adalah konservasi tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara seimbang. Tujuannya melindungi ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, dan memastikan sumber daya alam dimanfaatkan berkelanjutan tanpa merusaknya. Konservasi juga melibatkan masyarakat, menghargai kearifan lokal, serta menjadi tanggung jawab moral untuk mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Demikian presentasi dari saya mengenai prinsip-prinsip konservasi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.